Tahukah kamu bahwa Google Sheet adalah salah satu aplikasi pengolah angka yang dapat digunakan melalui smartphone-mu, baik melalui Google Sheet mobile apps yang dapat diinstal di aplikasi handphone masing-masing atau Google Sheet yang bisa dibuka melalui Google Chrome tanpa harus menginstal Google Sheet atau Google Spreadsheet di handphone kamu. Apa perbedaan keduanya? Simak terus video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kelas 10 Akuntansi dan Keuangan Lembaga. Kembali lagi bersama dengan Ibu Yuyunianti pada mata pelajaran aplikasi pengolah angka masih dengan materi neraca lajur atau worksheet. Penasaran kan dengan materi di video ini? Yuk simak terus video kali ini. Nah, berikut ini adalah tampilan Google Sheet melalui mobile apps Google Sheet, di mana tampilannya lebih sederhana, fitur-fiturnya pun lebih sederhana. Untuk editing teks akan muncul jika kita klik salah satu sel yang akan kita isi. Nah, untuk fitur-fitur lainnya, kita bisa klik tanda 3 titik di pojok kanan atas. Lalu bisa juga diklik bagian huruf A ini. Nah, ini terkait dengan edit text dan edit cell. Seperti ini tampilannya. Lalu kita bisa juga klik tanda plus untuk menambah baris, kolom, di kanan, di kiri, komen, link, dan lain-lain. Seperti ini tampilan jika kita menggunakan Google Sheet mobile apps. Sedangkan untuk tampilan jika kita menggunakan Google Sheet melalui Google Chrome, tampilannya akan seperti kalau Google Sheet-nya kita buka di laptop ataupun PC. Jadi fitur-fiturnya lebih banyak. Nah, dan semuanya bisa kita gunakan tanpa kita harus isi terlebih dahulu datanya, karena di bagian atasnya ada menu file, edit, tampilan, dan lain-lain. Seperti itu. Nah, fitur yang kedua yang hanya bisa dibuat di Google Sheets melalui Google Chrome adalah name range. Name range ini fungsinya untuk mengunci data jika kita ingin mengcopy ke sel yang lain. Karena kalau formula kita copy, dia akan menyesuaikan ke sheet atau sel yang tempat dia akan dipaste atau ditempel. Nah, jika kita kunci datanya, akan di-copy ke sel manapun, datanya tidak akan berubah. Seperti itu. Itulah gunanya name range. Nah, kalau di Google Sheets melalui Google Chrome ini, kita bisa menggunakan name range, fitur name range-nya. Tapi kalau di mobile apps kita tidak bisa menggunakan fitur ini. Seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus blok terlebih dahulu datanya. Misalkan di daftar akun, kita blok terlebih dahulu datanya, pilih tanda panah yang berarah ke bawah, lalu di sini ada kelola rentang bernama. Itu untuk mengunci range tersebut. Lalu diberi nama sesuai dengan yang kalian inginkan untuk lebih mengingatnya. Misal ini kolomnya neraca saldo. Nah, kita akan beri nama neraca saldo. Seperti itu. Tapi kalau misalkan kita menggunakan Google Sheet mobile apps, kita tidak bisa menggunakan name range. Jadi mau tidak mau kita harus tahu terlebih dahulu data yang akan kita ambil. Contoh neraca saldo ini, datanya akan kita ambil dari sheet NS akhir. Nah, kita blok dahulu datanya agar tahu dari sel A8 sampai dengan D29. Nama sheetnya apa tadi? NS akhir. Jadi harus mengetahui 3. 1. Ada di sheet yang mana? 2. Dimulai dari sel apa sampai dengan sel apa. Formulanya bisa klik FX ini. Ingat-ingat, kita di neraca saldo itu membutuhkan rumus
VLOOKUP, dan VLOOKUP itu termasuk formula atau fungsi lookup. Lalu kita pilih VLOOKUP. Nah, search key-nya adalah kita akan mengisi neraca saldo ini berdasarkan apa? Berdasarkan nomor akun. Berikutnya, kita beri tanda titik koma untuk pindah ke formula yang diminta. Berikutnya adalah range yang tadi. Tapi karena di sini tidak bisa memberikan nama, jadi kita harus memanggil nama sheet-nya dengan cara kutip satu, lalu tuliskan nama sheet-nya, yaitu NS akhir, kutip satu lagi tuh untuk menutupnya, tanda seru untuk memanggil sheet yang dimaksud, lalu kita tuliskan sel apa tadi, A8. Nah, supaya terkunci menggunakan tanda dolar. A, dolar lagi 8, titik 2, dolar, D, dolar lagi 29. Nah, ini baru range-nya. Jadi karena tidak bisa diberi nama, maka kita pilih range yang diminta. Lalu, apa yang berikutnya? Indeks. Saldo debit itu ada di kolom keberapa dari datanya? Tadi kan di data ada kolom A, B, C, D. Nah, kolom A itu nomor akun, B itu nama akun, C itu saldo debit, D itu saldo kredit. Ternyata ada di sel C, kolom C. Nah, itu ada di kolom ketiga. Lalu kita titik koma dan 0. Enter. Nah, maka muncul. Seperti itu caranya. Begitu juga dengan yang kredit. Perbedaannya hanya di bagian indeks kita cantumkan angka 4. Karena kolom kredit ada di kolom keempat. Next, jurnal penyesuaian. Sama. Jurnal penyesuaian ini rumusnya menggunakan rumus apa? Sum if. Hati-hati sebelum mengisi rumusnya, kita harus kenali dulu datanya. Yuk kita pindah ke sheet penyesuaian. Ternyata di penyesuaian yang akan kita butuhkan hanya kolom nomor akun, saldo debit, dan saldo kredit. Nomor akun di C7 sampai dengan E16. Maka kita pindah lagi ke neraca lajur. Kita masukkan sama dengan sum if ya, karena kita akan menjumlahkan berdasarkan kriteria nomor akun. Sum if itu termasuk fungsi apa? Map. Nah, lalu kita cari sum if, atau bisa di sini di search sum if. Nah, ingat-ingat sum if adalah fungsi map. Minta apa yang pertama? Range. Kita panggil terlebih dahulu datanya dengan cara memanggil sheet-nya, kutip satu. Tadi nama sheet-nya adalah penyesuaian. Nah, kita cantumkan penyesuaian, kutip satu lagi, tanda seru. Dari sel apa? Nah, ternyata dari C7 sampai dengan E16. Kita masukkan balik lagi ke neraca lajur. Dari C7 jangan lupa pakai tanda dolar. C7 sampai dengan E, pakai tanda dolar lagi. 16. Titik koma. Berikutnya adalah kriteria. Kita akan menjumlahkan berdasarkan kriteria apa? Nomor akunnya. Nah, kalau nomor akun itu jangan menggunakan tanda dolar, karena kalau nanti di copy supaya dia menyesuaikan ke nomor akun yang lain. Kalau menggunakan tanda dolar, dia akan selalu membaca kriterianya itu adalah saldo kas, gitu, akun kas, mohon maaf. Seperti itu. Jadi, biarkan nomor akunnya tidak diberi tanda dolar. Yang akan di sum range apa? Karena ini adalah kolom debit, tadi di data itu ada nomor akun, saldo debit, dan saldo kredit. Berarti kita akan yang di kolom D. Nah, ini pakai tanda dolar supaya ketika di copy datanya tetap ada di kolom D tersebut, yaitu dari D7 sampai dengan masih di kolom D, tapi D-nya 16. Enter. Nah, memang tidak ada
kas di penyesuaiannya. Lalu kita masuk ke neraca saldo setelah penyesuaian. Di neraca saldo setelah penyesuaian, kita akan menggunakan rumus if dan or. Nah, rumus if dan or termasuk ke fungsi logical. Kita cari if. Nah, seperti ini. Lalu kita tambahkan or. Kurung buka lagi. Nah, kita akan membutuhkan dua kondisi, yaitu debit dan kredit. Jadi, harus memilih. Nah, memilih itu adalah atau. Nah, sebetulnya ada dua, ada and, ada or. Kalau or itu memilih. Jadi, kalau misalkan yang tidak sesuai dengan pilihannya, maka apa yang harus jawabannya. Tapi kalau and, pilihannya ada dua, ya dua-duanya itu harus memenuhi syarat. Seperti itu. Nah, sekarang kita gunakan ya, karena sekarang kita ada di kolom debit, maka yang pertama adalah neraca saldo debit ditambah jurnal penyesuaian debit dikurangi jurnal penyesuaian kredit kurang dari 0. Atau pilihan yang kedua adalah jika neraca saldo kredit tidak lebih kecil atau lebih besar dari 0, maka saldo debitnya harus 0. Karena tidak mungkin saldo debit kurang dari 0. Jadi tuliskan saja 0. Tapi jika kedua pilihannya itu tidak sesuai, tolong isi neraca saldo debit ditambah jurnal penyesuaian debit dikurangi jurnal penyesuaian kredit. Enter. Oh, mohon maaf, ternyata kurang tanda kurung di sebelah pilihannya. Nah, enter. Seperti itu caranya. Berikutnya, untuk yang kredit, kebalikannya. Kita pakai formula logical, lalu if, lalu kita beri or, kurung buka lagi. Pilihannya apa kalau untuk kredit? Sama, neraca saldo kredit ditambah jurnal penyesuaian kredit dikurangi jurnal penyesuaian debit jika kurang dari 0. Itu pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua, jika debit lebih kecil atau lebih besar dari 0. Jangan lupa dikurung tutup supaya tidak error lagi. Nah, maka tolong isikan 0. Tapi jika tidak sesuai dengan semuanya, neraca saldo kredit harus dijumlahkan dengan jurnal penyesuaian kredit, lalu kurangi jurnal penyesuaian debit. Enter. Nah, karena kalau sudah hasilnya debit, pasti yang dikreditnya harus 0. Seperti itu tata caranya. Terakhir, tentang laba rugi. Ya. Nah, di laba rugi ini kita akan menggunakan rumus logical lagi, if. Tapi sebetulnya saldonya, ingat-ingat ya, saldonya dari neraca saldo setelah penyesuaian. Hanya memunculkan yang lebih dari 4.000 di laporan laba rugi, yang kurang dari 4.000 di neraca. Jadi hanya menggunakan rumus if atau jika, seperti itu. Dan karena tidak perlu membuat data yang harus terkunci, maka tidak perlu melihat lagi datanya. Cukup sama dengan if di logical ya. If diklik. Nah, jika nomor akunnya lebih dari atau sama dengan 4.000,
Maka karena laba rugi, jadi harus lebih dari atau sama dengan 4.000. Maka tolong tulis sesuai dengan neraca saldo. Tapi kalau nomor akunnya tidak lebih dari 4.000, tolong tulis 0. Kira-kira jawabannya apa? 0 dong, karena nomor akunnya 1 jadi dia tidak akan muncul. Nah, kalau di neraca beda lagi ceritanya. Karena kita akan menggunakan rumus if lagi. Nomor akunnya kita klik. Nah, kalau neraca itu kebalikannya. Memang nomor akunnya harus yang kurang dari sama dengan 4.000. Maka tolong tulis ya sesuai dengan neraca saldo penyesuaian karena di debit. Tapi kalau tidak, ya kan 0. Nah, jadi munculnya di neraca dan tidak akan mungkin satu akun muncul di laporan laba rugi dan juga neraca. Seperti itu informasinya jika kita menggunakan Google Sheet pada mobile apps. Karena kita sudah terlalu sering tutorial dengan Google Sheet melalui Google Chrome, jadinya di video kali ini Ibu memang menitik beratkan mengenai Google Sheet pada mobile apps karena ternyata banyak juga yang device-nya tidak mendukung jika menggunakan Google Chrome. Lalu bagaimana Bu cara copy-nya? Nah, betul, kita bisa tekan lama, copy, lalu kita blok. Mohon maaf, ternyata berlebihan. Sampai sini saja. Ditekan lama, paste spesial, pilih yang formula only atau hanya formula. Nah, seperti itu tata cara mengerjakan di Google Sheet mobile apps. Dengan demikian, sampai ketemu lagi di pembelajaran virtual nanti. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.